Salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan hari ini saya dan saudara boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama ada di hadirat Tuhan. Dalam segala kesibukan kita, dalam segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan kita tetap ada di hadirat Tuhan dan kita memuji Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia, amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan masih seputar kebangkitan Kristus. Hal ini penting untuk kita terus belajar karena hari Kamis nanti kita akan ada ibadah kenaikan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi kita dalam beberapa minggu sampai dengan minggu ini masih bicara soal kebangkitan Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan sama-sama buka firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Markus 16 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Saya baca ayat 14, Bapak Ibu ayat 15, kita bergantian hingga ayat yang ke-18. Perikopnya, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya dan Yesus terangkat ke sorga. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ini saya rindu kita semua memahami refleksi kebangkitan Kristus bagi kita semua. Kita boleh memahami apa maknanya kebangkitan Kristus ini bagi kita. Sebab beberapa hari lagi kita akan merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Dan dikatakan sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya selama 40 hari. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang menarik dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Dalam kita memaknai, memahami peristiwa kebangkitan dan penampakan diri Kristus. Dikatakan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid. Kenapa tidak hanya satu kali, sudah itu cukup. Tapi dikatakan berulang-ulang kali. Ini menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan Yesus sedang mengajarkan para murid
bahwa peristiwa kebangkitan itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa disangkal. Katakan amin. Peristiwa kebangkitan bukan sebuah omong kosong, tapi adalah sebuah fakta yang membuktikan bahwa Yesus hidup. Sekalipun ada di antara orang-orang Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang mencoba untuk menyangkal fakta kebangkitan Kristus. Namun selama 40 hari ia berulang kali menampakkan diri kepada mereka dan membuktikan bahwa Yesus hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi di sini refleksi kebangkitan Kristus yang pertama adalah kebangkitan Kristus menguatkan iman dan menghilangkan keraguan di antara orang percaya. Sekali lagi saya ulang, kebangkitan Kristus menguatkan iman dan menghilangkan keraguan di antara orang percaya. Ayat 14 dikatakan begini. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Jadi kebangkitan Kristus menguatkan iman para murid dan menguatkan iman saya dan saudara. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sini Yesus menampakkan diri. Kemudian Yesus mengecam kedegilan hati mereka. Yesus mengecam ketidakpercayaan mereka. Mereka berusaha untuk tidak percaya. Mereka masih ragu-ragu terhadap fakta kebangkitan. Dan penampakan Yesus menguatkan iman mereka dan menghilangkan keraguan itu. Sehingga mereka benar-benar percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa ketika Yesus berkata, Mesias harus mati, menderita, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Kristus itu ya dan amin. Perkataannya membuktikan bahwa ia benar. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau sampai hari ini masih ada orang yang meragukan fakta kebangkitan Kristus, Alkitab berkata itu adalah orang-orang yang degil hatinya dan orang-orang yang tidak memiliki iman di dalam dirinya. Nyatanya di sini Yesus mengecam, mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Kedegilan hati menunjukkan kepada sikap hati yang tidak mau percaya. Sikap hati yang tidak mau terbuka. Sikap hati yang menolak kebenaran. Dan kebangkitan Kristus mengungkapkan semua itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini refleksi yang pertama. Kemudian refleksi yang kedua adalah kebangkitan Kristus memberikan harapan hidup yang kekal bagi kita semua. Mari kita baca sama-sama di dalam Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 bunyinya begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus memberikan harapan hidup kekal bagi setiap orang.
Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Dengan kebangkitannya dari antara orang mati, menunjukkan bahwa dia jaminan dari kehidupan itu sendiri. Dia jaminan dari kebangkitan itu sendiri. Bahwa di balik kematian itu ada sebuah jaminan kehidupan, ada jaminan kebangkitan bagi setiap saya dan saudara. Coba lihat tetangga di sebelah kiri kanan. Katakan, satu waktu kamu akan bangkit. Satu waktu kita akan bangkit. Kalau Tuhan izinkan kita mati. Jadi kematian itu bukan akhir dari segalanya. Amin. Kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian adalah awal sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi dengan bangkitnya Kristus dari antara orang mati, menunjukkan bahwa ia adalah jaminan dari kehidupan itu sendiri. Makanya Rasul Paulus berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati itu untung. Sekali lagi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati itu untung. Jadi orang-orang yang hidup bagi Kristus, mati itu keuntungan. Amin. Amin. Kecuali dia tidak hidup bagi Kristus, saya tidak tahu mati keuntungan atau kecelakaan. Sebab firman Tuhan berkata begini, pergi dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa percaya dibaptis akan diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Yang tidak percaya dihukum. Artinya begini, kalau saya dan saudara tidak hidup bagi Kristus, berarti kematian bukan keuntungan bagi kita. Amin. Kematian bukan sebuah keuntungan kalau kita tidak hidup bagi Kristus. Hiduplah bagi Kristus, maka kematian itu akan menjadi sebuah keuntungan. Makanya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitan Kristus memberikan harapan kehidupan kekal, bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya, tapi ada jaminan kebangkitan bagi orang-orang yang percaya Kristus. Ada istilah orang sabu, di hari ini dengan besok sama saja. Artinya dia tidak takut mati. Mati hari ini dengan besok sama saja. Apalagi dia suka pegang pisau, atau dia suka ancam. Saya yang tidak takut mati. Mati hari ini dengan besok sama saja. Baik Bapak Ibu kalau kita mati dalam Kristus. Tapi kalau tidak mati dalam Kristus, tidak sama mati hari ini dan besok. Baik hari ini kita hidup dalam Kristus. Dan kalau besok kalau tidak hidup bagi Kristus, baru mati. Tapi pelajarannya adalah, baik hari ini dan besok kita tetap hidup bagi Kristus. Amin. Amin. Dan sampai akhir hidup saya dan saudara, kita hidup bagi Kristus. Itu yang paling penting. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen itu persoalkan cara mati. Kalau mati kecelakaan, tidak bagus. Kalau mati jatuh dari atas pohon, itu tidak bagus. Kalau mati tenggelam di laut, itu matinya tidak bagus. Alkitab tidak mempersoalkan cara mati saya dan saudara. Amin. Dia hanya mempersoalkan bagaimana saya dan saudara memiliki cara hidup. Jadi cara hidup kita yang dipersoalkan Alkitab, bukan soal cara mati. Kalau mau persoalkan cara mati, rasul-rasul Tuhan Yesus tidak ada yang mati bye-bye. Semua mati martir. Kena penggal, dibunuh, dirajam dengan batu, dibakar, digoreng, disiksa.
di penjara dan lain sebagainya. Tidak ada yang mati bye-bye. Semua mati mengenaskan. Petrus mati disalibkan kepala ke bawah. Alkitab tidak mempersoalkan cara mati kita. Tapi yang Alkitab persoalkan adalah cara hidup kita. Coba bilang tetangga di sebelah kiri kanan. Cara hidup kita yang paling penting. Cara hidup kita. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu. Refleksi kebangkitan. Kebangkitan Kristus. Yaitu menggugah atau mendapatkan tanggung jawab baru. Sekali lagi saya ulang, kebangkitan Kristus memberikan kita tanggung jawab baru. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan di situ. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ada tanggung jawab baru. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ada tanggung jawab baru yang diberikan, baik kepada murid-murid maupun kepada saya dan saudara. Tanggung jawabnya adalah, pergilah kepada segala makhluk, beritakan Injil. Beritakan Injil. Makhluk di sini Bapak Ibu sekalian, bicara tentang manusia. Bicara tentang manusia. Bahwa manusia harus disampaikan Injil. Bumi ini harus diberkati dengan Injil. Dunia ini harus diberkati dengan Injil. Segala makhluk harus diberkati dengan Injil. Satu waktu kami di sekolah Alkitab sini dulu tahun 2002 di sekolah ini sebelum jadi SMP Kristen Agape, ini kan punya sekolah Alkitab dulu di sini. Teman saya khotbah pagi-pagi tentang ayat ini. Dia bilang begini, "Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, pergi dan beritakan Injil kepada segala makhluk." Kebetulan waktu itu ibu asrama pelihara anjing. Anjingnya galak sekali. Dia kasih nama Danger. Nama Danger. Akhirnya pengkhotbah ini namanya Anton. Dia bilang, "Pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk, termasuk anjing ibu pengasuh yang jahat ini harus diberitakan Injil." Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bilang, "Anton," saya bilang, "bukan begitu maksudnya. Artinya kita yang dirubah oleh Injil. Injil tidak, anjing tidak mengerti Injil. Tapi kita yang pemilik anjing ini mengerti Injil. Sehingga tahu cara memperlakukan binatang seperti apa. Kita beritakan Injil kepada makhluk lain, kepada kuda, kepada apa, mereka tidak mengerti. Tapi pemiliknya yang harus diberitakan Injil sehingga tahu cara memperlakukan makhluk hidup. Amin. Amin. Sehingga tahu cara memperlakukan alam. Jadi melalui kita yang mendengar kabar Injil itu, alam ini diberkati. Binatang-binatang turut diberkati. Amin. Hewan-hewan turut diberkati. Hanya bisa dibayangkan pemilik kuda misalnya. Jahatnya minta ampun, tidak kasih minum kudanya, tidak kasih makan kudanya. Bagaimana binatang-binatang itu diberkati melalui pemiliknya. Oleh karena itu Injil harus disampaikan kepada semua orang. Sasaran utamanya adalah saya dan saudara, supaya bumi di sekitar kita diberkati melalui saya dan saudara. Amin. Amin. Jadi kebangkitan Kristus ini memberikan tugas baru bagi saya dan saudara. Mari kita baca satu ayat, Lukas 24 ayat 48. Lukas 24 ayat 48. Firman Tuhan berkata begini,
Kamu adalah saksi dari semua ini. Kamu adalah saksi dari semua ini. Jadi selain tugas amanat agung atau pemberitaan Injil, tugas misi, tugas yang kedua adalah yang diberikan kepada saya dan saudara. Tanggung jawab yang kedua adalah kita menjadi saksi. Saksi dari kebangkitan Kristus. Saksi dari perubahan yang saya dan saudara alami dalam hidup. Saksi dari semua berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi saya dan saudara. Jadi tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab yang sangat penting. Dikatakan kamu adalah saksi. Bilang sama teman di samping kiri kanan, kamu itu saksi. Kamu itu saksi. Saksi apa? Saksi Injil. Injil apa? Injil yang merubah kehidupan kamu. Dan melalui Injil itu yang merubah hidup saya dan saudara, kita jadi saksi. Saksi itu adalah orang-orang yang melihat secara langsung peristiwa yang terjadi. Murid-murid dikatakan adalah saksi mata dari peristiwa kebangkitan Kristus. Dan oleh peristiwa kebangkitan itu mengubah semua pandangan mereka, mengubah semua cara hidup mereka. Sehingga mereka oleh iman kepada Kristus menjadi martir-martir yang luar biasa. Makanya kata saksi ini Bapak Ibu diterjemahkan dari bahasa Yunani. Dari kata martir atau akar kata marturia, bersaksi. Dan martir ini disebut martir, istilah martir, saksi. Itu adalah orang-orang yang rela membayar nyawa, membayar hidupnya demi kesaksian mereka. Makanya para murid itu disebut martir. Jadi martir itu adalah orang-orang yang rela membayar nyawanya demi kesaksiannya. Itu martir. Jadi kalau jadi martir, jadi saksi itu Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang rela membayar nyawa atau memberikan hidupnya bagi kesaksiannya itu. Bagi kesaksiannya itu. Sampai di sini Bapak Ibu, tanggung jawabnya agak berat. Bisakah saya dan saudara menjadi martir? Orang yang siap mati bagi kesaksian? Bisa Bapak Ibu? Ini sedikit berat. Ada amin? 5 orang saya dari sini, 2 dari sebelah. Jadi 7 orang. Ada amin? Ada amin? Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Sampai di sini memang tugasnya agak berat Bapak Ibu sekalian. Agak berat. Menjadi saksi. Kita melihat Kristus yang bangkit, kita mengalami Kristus yang bangkit dan hidup di dalam kita, dan orang lain lihat hidup kita. Ini berat sampai sini. Makanya Paulus bilang begini, kita itu adalah surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Ini memang berat. Kalau kita surat Kristus yang dibaca oleh semua orang, orang baca apa dari hidup kita? Baca apa dari hidup saya dan saudara Bapak? Setiap hari. Nah sampai pada titik ini, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen itu berat. Jangan bilang, hanya pendeta saja yang harus bersaksi. Kalau kita jemaat tidak. Dengar Bapak Ibu. Ini tugas semua orang. Amin. Menjadi saksi Kristus tugas semua orang. Bukan hanya tugas pendeta, pengkhotbah, pemimpin pujian, singers. Bukan hanya tugas itu. Tugas kita semua. Sebagai orang percaya. Bahwa kita adalah saksi Kristus. Surat Kristus yang terbuka. Yang dibaca oleh semua orang. Jadi kalau kita mungkin layar, ada running text-nya. Dalam hidup saya dan saudara. Dibaca oleh semua orang. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seorang pengkhotbah bilang begini. Khotbah yang paling baik itu adalah bukan soal kata-kata, tapi gaya hidup. Saya ulang lagi. Pengkhotbah ini bilang begini, khotbah yang paling baik dan luar biasa itu adalah bukan soal kata-kata,
tetapi soal gaya hidup. Artinya begini, teladan hidup yang kita tunjukkan setiap hari menjadi khotbah bagi orang lain. Amin. Amin. Jadi orang percaya itu adalah pengkhotbah jalanan setiap hari. Kemana saja kita, oh ini jemaat GBI Jalan Jati ya, pantasan. Kalau beli sayur tidak tawar-tawar. Contoh aja. Oh ini jemaat GBI Jalan Jati, pantasan. Kalau jualan selalu diskon. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini jemaat GBI Jalan Jati ya, pantasan kalau salaman suka sekali memberi senyum gitu ya. Jangan memberi senyum saja susah sekali Bapak Ibu sekalian. Pendeta Yakub Nahwai bilang begini, harta yang paling mahal yang engkau bisa berikan kepada orang lain adalah tersenyum. Kalau senyum saja susah engkau berikan kepada orang lain, apalagi uang di dompetmu. Tersenyumlah Bapak Ibu sekalian, selagi kita masih bisa senyum. Amin. Karena ada saatnya saya dan saudara tidak akan bisa senyum. Jadi selagi masih bisa tersenyum, tersenyumlah. Karena itu adalah bagian yang termahal dari hidup kita yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang ketiga. Yang terakhir, ini yang terakhir. Refleksi kebangkitan yang terakhir adalah kebangkitan Kristus menguatkan hubungan. Ayat 14 bilang ini, akhirnya ia menampakkan diri kepada mereka, kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dengan kebangkitan Kristus menyatukan para murid semakin lebih dekat. Amin Bapak Ibu. Amin. Dengan kabar kebangkitan, dengan fakta kebangkitan membuat para murid semakin erat satu dengan yang lain. Mereka berkumpul makan bersama, hubungan antara mereka terjalin dengan baik, kesatuan di antara mereka terbangun dengan baik. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kebangkitan Kristus mempererat hubungan. Katakan amin. Jadi yang selama ini hubungannya tidak baik-baik saja, dengan kebangkitan Kristus hubungan diperbaiki. Hubungan diperbaiki. Dikatakan mereka makan bersama. Mereka makan bersama. Memang waktu itu sempat Thomas tidak ada. Makanya Thomas tidak percaya ketika para murid yang lain kasih tahu Thomas, Tuhan Yesus menampakkan diri. Thomas bilang, saya tidak percaya. Saya tidak percaya sebelum saya lihat bekas paku di tangan dan kakinya, bekas tombak di lambungnya. Saya tidak percaya. Inilah orang-orang yang kehilangan berkat persekutuan. Thomas salah satu contohnya. Ia kehilangan berkat persekutuan karena ia tidak ada berkumpul bersama dengan murid-murid yang lain. Dua murid ke Emmaus hendak pulang kampung karena kecewa. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan malam itu juga mereka pulang dari Emmaus ke Yerusalem. Supaya mereka kembali kepada persekutuan. Kebangkitan Kristus mempererat hubungan antara kita semua. Tidak ada perpecahan. Tidak ada bentrok. Tidak ada perkelahian. Tapi hubungan satu dengan yang lain semakin terbangun. Dikatakan Yesus menampakkan diri kepada mereka sementara mereka makan bersama. Bapak Ibu sekalian, Yesus menampakkan diri dalam kebersamaan. Amin. Amin. Yesus menunjukkan diri dalam kebersamaan. Jadi kalau saya dan saudara ada dalam kebersamaan, Yesus hadir di situ. Sebab firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada di situ. Bukan berarti kalau hanya sendiri-sendiri Yesus tidak ada. Tapi dia bicara soal persekutuan ini. Bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di sana. Hadir dalam kebersamaan, hadir dalam kesatuan, hadir dalam hubungan saya dan saudara. Jadi kalau suami istri lagi baku tidak enak, hadirkan Yesus di sana. Amin. Kalau lagi
Pakalai satu dengan yang lain, hadirkan Tuhan Yesus di sana. Kebangkitan mempererat hubungan. Masih ingat teman di samping kiri kan? Bangun hubungan kembali, bilang. Bangun hubungan kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita belajar, refleksi ini kita belajar. Kebangkitan Kristus. Selain hubungan dengan sesama dibangun, hubungan kita dengan Tuhan diperbaiki. Amin. Amin. Petrus yang gagal dipulihkan Tuhan. Kalau kita baca Yohanes pasal terakhir dikatakan sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Itu cara Tuhan memulihkan kegagalan Petrus. Cara Tuhan memulihkan Petrus. Jadi kebangkitan Kristus, penampakan diri Kristus adalah sebuah refleksi untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dalam menyambut kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kita akan rayakan pada hari Kamis nanti, mari perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Sehingga kita benar-benar setelah merayakan peristiwa kebangkitan ini, kita benar-benar semakin dikuatkan. Kemudian ada harapan yang luar biasa di dalam diri saya dan saudara. Kemudian kita memahami tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan yang terakhir, hubungan kita satu dengan yang lain diperbaiki. Hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Amin buat renungan firman Tuhan.